Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan hari ini kita ketemu lagi di vlog ini, di video ini. Saya beberapa kali sudah membuat video, atau ya sudah banyak kali ya membuat video. Dan kali ini tuh videonya saya akan memberikan beberapa masukan buat teman-teman semua ketika mau beli mobil second. Jadi pertama itu jangan sampai kita itu tertipu sama ya iklan segala macam. Terus kemudian kita juga ketika mau ngecek mobil harus dicek sampai detail. Karena mobil murah itu kenapa murah? Itu kan pertanyaannya banyak. Jadi jangan sampai kejadian yang ada, nanti saya contohkan gitu kan. Baru beli, beliaunya sekitar puasa kemarin baru beli, jadi baru mungkin sekitar 3 minggu lah gitu ya. Dari total sekarang mungkin anggap aja paling lama 1 bulan. Dan setelah dipakai buat lebaran, pulang lebaran ternyata mesinnya harus bongkar mesin. Kan nggak, kurang oke ya. Jadi beli mobil baru 3 minggu, mesinnya suaranya kasar. Kemudian juga ternyata mobilnya juga pernah eksiden seperti itu yang agak parah sampai sasisnya melengkung segala macam, kan kurang bagus ya maksudnya. Dan makanya di sini akan saya jelaskan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua ketika memilih mobil bekas. Yang pertama itu kita cari iklan, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal di tahun itu. Kan kita bisa ada range-nya tuh, momennya tahun 2013, 2014, 2015. Nah, kita cari mobil yang harganya iklannya paling murah. Kemudian kita juga cari juga iklan yang paling mahal. Nah, nanti dari situ kita bisa ngecek yang murah kondisinya seperti apa. Kemudian yang paling mahal kondisinya seperti apa. Kemudian yang di tengah-tengah pun, yang middle, tengah-tengah harganya itu yang pasaran tuh seperti apa. Nah, dari semua hasil penelitian kita itu, kita bisa nyimpulkan mobil mana yang harus kita ambil gitu kan. Biasanya sih saya itu ngecek mobil nggak cuma satu, karena posisinya mobil harus kita cari perbandingan untuk mobil itu. Contohnya kemarin Toyota Rush yang katanya wah harga segitu mahal. Mahal dan tidaknya harga sebuah mobil bekas itu bukan ditentukan cuma dari tahunnya aja. Kita nggak bisa ngelihat tahunnya muda terus harga sekian itu murah, itu nggak bisa juga, karena belum tentu murah ketika kita ngelihat barangnya ternyata habis tabrak atau sasisnya udah dempulan, terus kemudian habis kebalik, mesinnya pernah jebol. Itu kan bukan berarti tahunnya muda atau harganya murah terus jadi worth it dibeli gitu ya kan enggak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gitu. Maksudnya kalau tahun segini, ya kalau yang istimewa biasanya harganya juga akan mengikuti istimewa. Contohnya kemarin ada Avanza 2009-2010 harganya sudah bisa membeli untuk Avanza yang harga 2012-2013. Tapi yang perlu diingat, Avanza 2013 yang bisa dibeli itu kondisinya kan seperti apa gitu. Jadi sebelum kita sebenarnya ya, kalau saya berburu itu sebelum saya ngambil unit itu, kita itu sudah beberapa kali ngecek mobil gitu loh. Enggak semerta-merta kita langsung des itu gitu, enggak. Kayak kemarin tipe Rush gitu kan, 173 juta. Karena yang ada di pasaran, yang ada di iklan wilayah Jawa Tengah dan Jogja, iklannya cuma beberapa unit gitu. Kalau dibilang kemahalan, makanya saya bilang kalau emang bilang kemahalan, tunjukkan mana iklan yang lebih murah, kondisinya lebih bagus, ataupun minimal sama, saya akan beli kan gitu. Jadi kemarin sebenarnya kita sudah ngecek beberapa unit, ada beberapa bagian yang nggak mungkin saya posting di YouTube kondisi mobilnya, karena mobilnya ya nanti bisa jadi tuntutan ke saya, karena ada beberapa tuntutan juga yang ke saya masuk. Ini yang perlu teman-teman ketahui juga seperti itu. Jadi ketika kita beli mobil itu, jadi saya sudah melakukan riset, sudah melakukan pengecekan beberapa unit, kita bandingkan mulai dari harganya. Kalau harga yang paling murah ada, tapi kalau kondisinya nggak masuk untuk apa gitu kan. Paksa pun kan percuma gitu. Contohnya seperti ini gitu loh. Nah, ini kebetulan ke bengkel ini ya belum lama beli juga. Jadi kasihan kan belinya. Saya juga nelongso gitu loh kalau ngelihat teman-teman semua beli mobil yang seperti ini gitu loh. Akhirnya kan jadi ke saya juga gitu. Jadi ke saya tuh akhirnya harus mencari solusi gimana terbaik untuk mesin yang seperti ini gitu. Ini beli itu pas puasa kemarin. Dan belinya saya nggak dari saya, kebetulan beliaunya beli sendiri, terus dipakai buat lebaran. Setelah lebaran udah ganti oli segala macam, suaranya jadi seperti ini. Nih suaranya, tak dengarkan mic-nya.
Oke, jadi mobil ini itu ada di angka 120-an juta 2013. Kalau dibilang murah, mungkin agak murah karena tipenya yang bukan GL kan gitu. Nah, tapi posisinya kalau kondisi mesinnya seperti ini kan tidak bisa dibilang murah lagi gitu. Dengan kondisi seperti ini mesinnya harus dibongkar, kemudian harus diperbaiki kan, jadi nggak murah lagi. Jadi apalagi kita butuh waktu, butuh tenaga untuk melakukan perbaikan ini. Mobil nggak bisa dipakai walaupun katanya punya mobil, karena mobilnya masih di bengkel 1 minggu semuanya kan. Terus belum lagi mengeluarkan dana lagi. Jadi buat teman-teman semua itu sebenarnya ketika saya mau ngambil mobil ataupun saya beli mobil itu sudah melalui beberapa kali riset, beberapa kali pemeriksaan, beberapa kali pengecekan, dan itu sebenarnya sudah yang terbaik saat itu diambil keputusannya setelah ngecek beberapa unit, karena kita ngecek itu kan berdasarkan iklan. Dan buat teman-teman semua juga, kalau yang tanya mobil ini pasarannya berapa, kalau pasaran bisa dilihat di marketplace, kemudian bisa lihat di OLX, kemudian bisa di Karsam segala macamnya. Jadi sekarang itu dunianya sudah terbuka, kita bisa ngecek mobil harganya sekian-sekian tuh ya dari situ. Kalau ada yang bilang mahal-mahal, terus yang murah cari di mana gitu loh. Nah, ini teman-teman semua kan harus pintar gitu ya. Jadi kalau iklan yang ada diiklankan harganya segitu, kemudian baik yang di online marketplace harganya segitu, kemudian yang di OLX juga segitu harganya, kemudian kita datang ke dealer juga harganya lebih tinggi dikit karena mereka juga pasti dapat keuntungan. Terus ada juga penjual perorangan, kita cek-cek semuanya, itu sudah melalui beberapa kali pengetesan, pengecekan dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan beli mobil itu. Jadi kalau dibilang wah mobilnya kemahalan, ya mahal itu relatif, tergantung dari kondisi mobilnya. Ada juga yang taunya tua, barangnya istimewa, pasti harganya juga mengikuti istimewa. Kalau harganya miring, taunya mudah, pasti mobilnya juga ikut miring kan gitu. Jadi sebenarnya kita itu dalam berjual beli itu juga ngeliat kondisi. Jadi kita tidak bisa patokan 100% dengan tahun. Tahun sekian harga mobil patokannya sekian, tidak bisa juga. Karena ada beberapa mobil itu nggak bisa lewat patokan lewat tahun gitu kan. Ada beberapa mobil yang seperti itu. Kan tergantung kondisi mobilnya. Itu teman-teman semua. Jadi kalau pengecekan, saya harap kalau nggak bisa dengan saya, mungkin teman-teman semua bisa belajar dari video-video saya yang sudah saya upload di YouTube, mulai dari pengecekannya seperti apa. Kemudian kalau habis dibeli itu harus cek samsatnya seperti apa. Itu video saya juga sudah ada kan di video saya. Jadi ketika mau beli seperti apa pengecekannya, kemudian pengecekan mesinnya seperti apa, terus estimasinya bagaimana, kan teman-teman semua sudah pada tahu kalau sering lihat YouTube saya. Terus kemudian setelah dibeli pun kesamsatnya seperti apa, itu proses-prosesnya seperti itu. Dan mudah-mudahan itu semua video bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan cukup sekian video kali ini, moga-moga bisa saling membantu. Jangan lupa di like videonya dan terima kasih. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.